Selamat siang pemirsa, Anda tengah menyaksikan BCS News. Saya Nurul Setianingsih akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berikut 3 berita utama hari ini. Trotoar berubah fungsi dan digunakan oleh para pengendara motor yang nakal. Hampir ke-900 kalinya, aksi Kamisan rutin digelar untuk menuntut keadilan atas pelanggaran HAM. Wajah baru stasiun Tanah Abang yang lebih modern. Kita awali BCS News hari ini dengan sebuah keprihatinan. Hak pejalan kaki kembali terabaikan. Trotoar yang seharusnya aman justru berubah fungsi dan digunakan oleh para pengendara motor yang nakal. Kecelakaan di trotoar jalan akibat ulah pengendara motor telah meningkat tajam. Sekitar 20.000 pejalan kaki telah menjadi korban kecelakaan di trotoar. Seperti di tempat saya berdiri saat ini, di trotoar Matraman. Setiap hari pengguna jalan diharuskan berbagi ruang dengan pengendara motor. Tindakan ini bukan hanya mempertaruhkan nyawa korban, tetapi juga mempertaruhkan keselamatan pejalan kaki. Yang kita lihat di belakang saya, trotoar yang seharusnya menjadi jalan untuk pejalan kaki, kini diserobot pengendara motor. Motor yang melintas di trotoar kerap memaksa pejalan kaki untuk menepi, bahkan berhenti demi menghindari tabrakan. Terganggu ya bagi masyarakat ya, terganggu. Itu kan penjagaan pejalan kaki aja, tapi kadang-kadang namanya manusia mau jalan pintas, saya sih tapi dia kena musibah tuh repet aja dampaknya ya kan. Ya intinya kalau bisa pengguna motor ini jalan yang dinilai jalan. Menurut data Korlantas tahun 2024, terdapat lebih dari 18.000 pejalan kaki menjadi korban kecelakaan nasional. Motor di trotoar meningkatkan resiko konflik dan kecelakaan. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 106, yang mengatur kewajiban mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Pelanggaran Pasal 284 dikenai denda hingga 500.000 atau kurungan 2 bulan. Upaya penertiban sudah dilakukan, tetapi motor tetap kerap melintas. Polisi menegaskan tindakan ini melanggar hukum. Namun, selalu ada dalih dari para pengendara motor. Biasanya itu sih Mbak, kalau sore-sore gini hujan, nah itu biasa macet sih Mbak. Terus kadang kalau muternya jauh, kalau di flyover itu kan muternya jauh, nah itu kan kita bisa lihat trotoar biar cepat. Padatan lalu lintas kerap menjadi alasan, namun keselamatan pejalan kaki seharusnya tetap menjadi prioritas. Fenomena ini tentunya memicu aksi warga dan YouTuber yang menegur pengguna motor. Lu ngalangin gue jalan. Ya udah gue pingsan kenapa? Itu maksud lu, Gue mikirin kenapa? Gue harus ngapain? Ya lu muter lah. Gue harus ngapain? Selain membuat pengguna jalan tidak nyaman, motor di trotoar juga tentunya berbahaya. Menurut ITDP, lebih dari 74% kecelakaan di Indonesia melibatkan sepeda motor, yang menjadikannya kendaraan paling rawan. Trotoar seharusnya menjadi ruang aman untuk pejalan kaki, bukan jalur alternatif motor. Dari Matraman, saya Tasya Alifa dan juga rekan saya Sultan Banin melaporkan. Digitalisasi transaksi terus didorong pemerintah. Seluruh pasar tradisional di Jakarta akan menggunakan sistem pembayaran kris pada tahun ini. Selengkapnya kita simak laporan Diva Distari dari Pasar Klender, Jakarta Timur. Silakan laporannya, Diva. Baik, terima kasih. Bersama saya Diva Distari. Saat ini saya berada di Pasar Klender, Jakarta Timur. Dan hari ini saya ingin berbelanja nih, dan pastinya saya sudah membawa uang tunai. Karena di pasar biasanya bertransaksi menggunakan uang tunai. Yuk ikut dengan saya. Oke Pak, ini totalnya jadi berapa ya Pak? Totalnya jadi 38 Mbak. 38. Ya, duit saya kurang Pak. Orang bisa kok, kita bisa pakai kris. Oh, bisa pakai kris ya? Boleh Pak. Oke Pak, udah saya bayar ya. Ya, terima kasih ya Pak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh pasar tradisional di ibu kota akan menerapkan sistem pembayaran digital berbasis kris pada tahun 2026. Kalau untuk kris sih sebenarnya untuk memudahkan sih ya, tapi kalau untuk mewajibkan nanti rada repot juga, karena kan kalau nggak semua belum punya sih kali, terutama emak-emak kan. Hingga pada bulan November 2025, data transaksi di Indonesia
menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan 58 juta pengguna dan nilai transaksi mencapai 1,9 kuadriliun rupiah pada bulan Oktober 2025. Aku lebih setuju aja dalam pakai kris. Cuman kan kalau yang lainnya kalau nggak punya HP gimana gitu. Jadi kalau ibu lebih setuju pakai uang tunai ya? Karena nggak semuanya ya Bu ya? Iya. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan dan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Dengan sistem yang semakin aman, cepat, dan tercatat, diharapkan perdagangan di pasar rakyat semakin efisien dan transparan. Saya dari Jakarta Timur melaporkan. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih Diva atas laporannya. Beralih ke harga cabai rawit merah kembali mengalami kenaikan hingga puluhan ribu per kilogram. Pembeli mengeluhkan kenaikan harga yang drastis. Di awal tahun 2026, kenaikan harga cabai rawit merah terlihat di beberapa pasar tradisional, termasuk Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Cuaca yang tidak menentu membuat pasokan dari petani menurun dan berdampak langsung pada harga di pasar. Kenaikan harga terjadi pada berbagai jenis cabai. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS mencatat harga kenaikan ini terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Karena cuaca yang sering hujan, banyak cabai yang rusak sebelum sampai ke pasar. Berikut data kenaikan harga cabai menurut PIHPS. Harga cabai terus mengalami kenaikan. Pada grafik terlihat harga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000, lalu melonjak hingga Rp60.000, bahkan mencapai Rp90.000 per kilogram. Kalau musim hujan begini, misalnya daerah yang panen besar itu hujan gede, itu nggak metik. Petani nggak metik, jadi mengurangi untuk pasar Jakarta, pasar Bandung, pasar mana ya ngurangi belanjanya. Karena kondisi barangnya sedikit, sedangkan untuk penggunaan konsumen itu banyak, sehingga barang yang ada menjadi satu peningkatan yang dramatis ya. Yang biasanya kita ngecer hanya di angka 60 sampai sekarang di angka 95.000. Kondisi ini tentunya juga dirasakan langsung oleh pembeli yang harus menyesuaikan kebutuhan harian mereka. Aduh, naik sekali. Soalnya aku tukang masak. Jadi kalau masak sekarang, nggak pulang harganya susah gitu. Kalau mereka pesan makanan, aku kan suka masak buat orang gereja. Tapi cabenya udah mahal, mana kita orang Manado kan suka yang pedas-pedas gitu. Penurunan pasokan akibat cuaca yang tidak stabil membuat harga cabai di pasar belum kembali normal. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut selama cuaca masih tidak menentu. Saya Mira Satunaili dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur untuk BCS News melaporkan. Di tengah ramainya isu kebijakan publik dan kenaikan harga bahan pokok, aksi Kamisan tetap rutin digelar untuk menuntut keadilan atas pelanggaran HAM. Berikut liputan khususnya. Di perjalanan yang menuju satu tempat ini hanya ada satu harapan. Disinilah suara keadilan dari harapan itu hidup. Aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Negara. Aksi yang dimulai sejak 18 Januari 2007 ini terus berlangsung hingga tahun 2026. Setiap hari Kamis sore, keluarga korban dan aktivitas HAM berdiri selama 1 jam sambil memegang payung hitam. Aksi ini merupakan bentuk protes penegakan hukum atas pelanggaran kasus HAM. Banyak peserta aksi yang ikut meramaikan, mulai dari keluarga korban, yang salah satunya adalah Ibu Sumarsi. Ia adalah penggerak utama aksi Kamisan. Ya, kehadiran di dalam aksi Kamisan itu karena keteguhan saya, kami sekeluarga, untuk mencintai. Saya bersyukur saya tidak pernah menghadapi jalan buntu. Bisa diibaratkan kalau saya berada di lorong yang gelap dan sempit, selalu ada cahaya yang menyinari langkah kami untuk melakukan sesuatu agar ada jaminan negara di masa depan tidak terjadi keberulangan pelanggaran berat HAM. Selain keluarga korban, ada juga warga sipil yang ikut menyuarakan dalam bentuk orasi.
Didengar ataupun tidak bagi saya itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita dan teman-teman yang hadir di sini untuk terus menjaga ritme perjuangan kita, untuk terus menyuarakan kebenaran, untuk terus mengingat kembali bagaimana kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah. Aksi Kamisan menjadi simbol untuk tidak menyerah dalam mencari keadilan. Dari Jakarta, saya Susana Swansare melaporkan untuk BCS News. Anda masih menyaksikan BCS News. Dari sektor infrastruktur, Stasiun Tanah Abang kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern. Saya merasakan langsung revitalisasi Stasiun Tanah Abang yang semakin nyaman bagi penumpang. Berikut laporan selengkapnya. Jakarta yang selalu sibuk kini punya wajah baru di tengah riuhnya mobilitas warga. Ya, Stasiun Tanah Abang. Stasiun yang dulu identik dengan antrean panjang dan kepadatan di jam sibuk, kini tampil dengan tampilan baru yang jauh lebih modern. Revitalisasi stasiun ini diresmikan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 4 November 2025. Dari yang dulunya seperti ini, sekarang berubah menjadi simbol modernisasi transportasi. Lalu, seperti apa sih perubahan Stasiun Tanah Abang yang sekarang? Apakah benar bisa mengurai kepadatan yang menjadi langganan setiap hari? Dan mengapa menjadi simbol modernisasi? Yuk ikuti saya! Begitu masuk ke area stasiun, nuansanya langsung berbeda. Bangunan baru dengan desain modern membuat Stasiun Tanah Abang terlihat jauh lebih terbuka dan terang. Dengan tambahan jalur rel dari 4 menjadi 6, penumpang tak lagi perlu berdesakan saat kereta datang. Menurut aku eskalator sama liftnya kan diperbanyak ya karena itu bangunan baru. Terus abis itu dari jauh dari ini apa sih bangunan barunya itu tuh kita ada Jaklingko, itu sangat membantu sih. Sama ada halte TJ-nya, terus ada shelter ojol. Itu sangat membantu buat para transit gitu. Desain interiornya pun tak kalah keren. Warna-warna cerah, petunjuk arah digital, hingga area ramah disabilitas menjadi bukti bahwa modernisasi transportasi publik benar-benar terwujud di sini. Dengan tampilan baru yang lebih modern, Stasiun Tanah Abang bukan hanya menjadi tempat naik turun penumpang, tetapi juga sebagai simbol perubahan transportasi publik di ibu kota. Dari sistem yang lebih tertata, fasilitas yang ramah di semua kalangan, sampai desain yang memanjakan mata, semuanya menandakan langkah maju dalam membangun mobilitas yang lebih nyaman. Namun begitu, kenyamanan ini tak akan berarti bagi para pengguna untuk menjaga kebersihan dan ketertiban bersama. Dari Stasiun Tanah Abang, saya Nurul Sitenisi melaporkan untuk BCS News. Layanan transportasi publik, PT Transjakarta melakukan penyesuaian tarif baru. Kebijakan ini memancing beragam reaksi pengguna Transjakarta. Selama lebih dari 2 dekade menjadi andalan transportasi publik ibu kota, Transjakarta kini memasuki babak baru. Pemerintah dan pengelola tengah membahas rencana penyesuaian tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Wacana ini memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Transjakarta bersiap menyesuaikan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Di tengah rencana ini, kualitas layanan kembali jadi sorotan. Kami memantau langsung situasi dan tanggapan penumpang di halte Transjakarta Pinang Ranti. Rencana kenaikan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000 kembali jadi sorotan publik. Pengguna mulai mempertanyakan apakah layanan Transjakarta saat ini sudah sebanding dengan tarif baru yang direncanakan. Beberapa di antaranya juga menyoroti kemudahan layanan free step serta potensi dampak penyesuaian tarif terhadap kenyamanan perjalanan. Tahu kok dari TikTok, dari media sosial juga.
Harusnya sih udah ya, karena kan rutenya udah makin banyak, terus halte-haltenya juga makin dibagusin. Terus kayak kemarin yang sempet dihancurin sama masa terus langsung direnovasi dalam waktu cuma beberapa hari aja. Jadi udah oke banget sih kalau untuk tarif dinaikin segitu. Ya sudah tahu. Menurut aku sih agak gimana gitu ya, karena kan sebagai pengguna TJ kan emang cari buat transportasi yang murah. Tapi so far karena masih 3.500 jadi ya udah. Kenaikan tarif Transjakarta ini menjadi tantangan baru bagi pengguna transportasi publik yang berharap kualitas layanan ikut meningkat seiring penyesuaian harga. Di tengah rencana ini, masyarakat berharap layanan yang lebih baik segera diwujudkan. Dari Jakarta, Fanska Natasha Virginia dan rekan saya Rere Resicia melaporkan. Berita selanjutnya, ramai kosongnya BBM di SPBU swasta. Kini sejumlah SPBU swasta kembali beroperasi. Sudah ada rekan Farid Ardiansyah yang memantau langsung beroperasinya kembali SPBU swasta. Baik pemirsa, sekarang saya berada di salah satu SPBU swasta, yaitu Shell. Dan setelah sempat berhenti beroperasi sejak pertengahan Agustus lalu, SPBU swasta kini telah hadir kembali untuk melayani masyarakat, yang dimana salah satunya yang berada di belakang saya, yaitu SPBU milik Shell Indonesia, yang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tidak hanya Shell, beberapa SPBU swasta sudah kembali beroperasi seperti beberapa stasiun milik Vivo dan BP. Terlihat mereka juga sudah melayani pengisian BBM untuk masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa kuota jatah impor sudah habis, menjadi penyebab terganggunya beberapa SPBU swasta. Untuk sekarang di SPBU Shell sudah tersedia bensin beroktan 92 yaitu Shell Super yang terpantau di harga 13.000 per liternya, sedikit lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya yaitu yang dijual pada harga 12.680 per liter. Ya seneng sih, soalnya kan biasanya emang udah pakai sel gitu. Kalau selama sel nggak ada tuh suka bingung. Terus pas ganti bahan bakar nggak sel, motornya berat gitu kan. Nah pas begitu sel ada, ya seneng. Sebelum ada sel kan ada yang biru. Yang biru bagus sih, masih enak kan. Cuman yang pas pakai yang hijau nggak, masih sama kayak yang merah gitu. Tapi pas pakai sel kembali ya kayak semula sih. Kalau menurut aku sih tetap masih sama kayak yang dulu ya selnya ya gitu. Seneng aja sih gitu. Dengan pasokan yang mulai normal kembali, SPBU swasta kini kembali buka untuk melayani masyarakat. Dan pemerintah tetap diminta untuk memastikan agar seluruh badan usaha mendapat suplai yang merata sehingga layanan bahan bakar tidak terganggu lagi. Mulai normalnya, masyarakat kini bisa kembali mengisi bahan bakar di SPBU milik swasta, salah satunya Shell. Dan sekian dari saya, terima kasih, kembali ke studio. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah di BCS News. Pasca bencana dan kerusakan infrastruktur, Tanggul Baswedan yang sebelumnya jebol kini telah selesai diperbaiki. Perbaikan ini dilakukan untuk mencegah banjir dan menjaga keselamatan warga sekitar. Setelah jebol akibat curah hujan yang tinggi dan memicu banjir di wilayah Jati Padang pada Kamis 30 Oktober 2025, kini telah diperbaiki. Perbaikan dilakukan secara darurat dan dilanjutkan dengan penguatan struktur untuk memastikan tanggul berfungsi maksimal. Saat ini perbaikan tanggul telah selesai diperbaiki oleh pemerintah Dinas Sumber Daya Air dan kondisi tanggul telah diperkuat untuk mencegah banjir susulan. Sebelum diperbaiki, tanggul ini jebol setelah tak mampu menahan peningkatan debit air Kali Pulo. Banjir yang terjadi dalam hitungan menit merendam ratusan rumah di RW 06 dan RW 07.
Tanggul Baswedan bukan pertama kalinya jebol sejak pembangunan pada tahun 2017. Pada Juli 2025, Tanggul Baswedan jebol untuk pertama kalinya. Kemudian jebol kembali pada Oktober 2025. Menanggapi jebolnya tanggul, petugas Dinas Sumber Daya Air gerak cepat melakukan perbaikan. Perbaikan darurat dimulai dengan penambalan dan perbaikan pada struktur dinding tanggul. Jadi 70% kena, kira-kira 250 kakak kena. 30 Oktober sampai berakhir tanggal 3 Desember. Ibu atas nama siapa? Saya Ibu Kartina. Kurang pemeliharaan terus pemantauan dari pemerintah. Sebelum-belumnya juga kita udah lapor ke kelurahan kalau kondisi tanggul itu udah kayak gitu. Usai perbaikan, kondisi di sekitar tanggul kembali normal. Warga mulai kembali melakukan aktivitas normal. Warga berharap dari penguatan ini tidak hanya untuk jangka pendek saja, namun untuk memastikan keamanan mereka pada musim hujan yang akan mendatang. Dari Jati Padang, Faizal Ramdan melaporkan untuk BCS News. Masih seputar pembangunan daerah, pemerintah Kota Bekasi tengah membangun jembatan wisata air. Pembangunan ini diharapkan menjadi daya tarik baru sekaligus penggerak ekonomi lokal. Pembangunan jembatan wisata air Kalimalang di Kota Bekasi terus berjalan. Proyek yang terletak di kawasan Kahanor Ali ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menata ulang kawasan sungai menjadi destinasi wisata dan ruang publik baru. Saat ini pembangunan jembatan wisata air Kalimalang masih terus berlangsung. Jembatan ini dirancang dengan bentuk melengkung, ramah pelayaran, dan menjadi salah satu bagian terpenting dalam proyek penataan Sungai Kalimalang. Pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari depan Mall Metropolitan hingga Kota Bintang. Selain untuk menunjang wisata air, proyek ini juga ditargetkan dapat meningkatkan perekonomian di area sekitarnya. Untuk proyek pembangunan ini, anggaran yang dikeluarkan mencapai senilai 126 miliar rupiah dengan menggunakan skema pembiayaan kolaboratif. Dengan rincian pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung porsi terbesar senilai 60 miliar rupiah, sektor swasta sebesar 36 miliar rupiah, dan pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dana sekitar 30 miliar rupiah. Yang artinya beban murni APBD Kota Bekasi hanyalah sekitar 23% dari total anggaran. Warga pun menyambut baik pembangunan jembatan ini yang diharapkan bisa menjadi simbol baru dan kebanggaan Kota Bekasi. Sebenarnya dengan adanya itu saya tuh jadi terbantu sih, soalnya emang jadi kayak lebih deket buat muter buat ke arah Grand Metropolitannya. Terus juga jadi lebih banyak opsi sih buat tempat wisata di Bekasi. Tempat wisata di Bekasi kan bisa dibilang cukup nggak terlalu banyak pilihannya. Jadi dengan adanya itu menurut saya jadi bisa lebih banyak opsi buat tempat wisata di Bekasi. Bagus sih Kak buat nambah jadi wisata Kalimalang. Terus juga buat akses jalannya jadi nggak terlalu jauh tuh Kak. Pembangunan jembatan wisata air Kalimalang tak hanya membangun infrastruktur, tapi juga harapan akan ruang publik yang lebih nyaman dan estetis bagi warga sekitar. Dari Bekasi, saya Salsa Aurelia melaporkan. Masih dari seputar Bekasi, saya ajak Anda ke kedai kopi. Tapi ini spesial, namanya Cafe Sunyi. Cafe dengan konsep yang unik dan inspiratif. Cafe ini memperkerjakan teman-teman penyandang disabilitas. Cafe ini jadi bukti kalau keterbatasan bukanlah halangan. Berita ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita siang ini. Saya Nurul Setianingsih, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Anak muda zaman sekarang mah kalau nongkrong di kopi yang konsepnya rame, ada live musiknya, itu mah udah biasa. Tapi pernah nggak kalian nongkrong di kopi yang bukan cuma nyajin kopi, tapi juga inspirasi? Nah, Cafe Sunyi ini beda nih. Di sini kita akan dilayani oleh teman-teman disabilitas. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk ikutin kita ke dalam. Di tengah ramainya kota Bekasi, tepatnya di kawasan Grand Galaxy Park, ada sebuah tempat yang menawarkan suasana berbeda dari kafe pada umumnya. Sebuah sudut tenang yang mengajak setiap pengunjung untuk berhenti sejenak dan merasakan hening yang justru hangat.
Kopi Sunyi bukan sekedar kafe tempat menikmati kopi. Di sini, teman-teman tuli dan disabilitas menjadi barista serta pelayan yang melayani dengan penuh ketelitian dan keramahan. Interaksi dilakukan melalui bahasa isyarat, menciptakan pengalaman baru yang sederhana namun bermakna. Salah satu fasilitas yang menonjol adalah guiding block yang terpasang di area kafe. Jalur berpola ini membantu pengunjung tunanetra bergerak dengan aman. Bukan hanya pegawainya saja yang menggunakan bahasa isyarat, banyak pelanggan pun yang akhirnya ikut mencoba berkomunikasi dengan gerakan tangan sederhana. Suasana ini bikin Kopi Sunyi terasa lebih akrab. Yang pertama pasti aku harus belajar bahasa isyarat untuk komunikasi dengan barista. Yang kedua paling kita ada evaluasi setiap minggunya. Setiap langkah pembuatan kopi dilakukan dengan ketelitian, mulai dari menuang susu sampai latte art yang terbentuk perlahan. Ada rasa tenang yang ikut tersaji bersama setiap cangkirnya, seolah kopi diracik bukan hanya sekedar resep, tapi dengan hati. Kalau pelanggan, customer pakai masker, komunikasinya jadi sesuai. Harusnya pakai bahasa isyarat atau tunjukkan menu. So far keren-keren banget, terus juga sangat memudahkan buat kita yang bahkan nggak tahu bahasa isyarat ya gitu. Dan juga mereka tuh juga ngasih panduan buat teman-teman yang awam terkait soal gimana bahasa isyarat gitu. Jadi di situ kita bisa ngobrol dengan bahasa isyarat sambil belajar. Thank you Kak. Dari Kopi Sunyi ini kita belajar bahwa perbedaan itu bukan menjadi kekurangan, tetapi justru akan menjadi kelebihan. Saya Aditya Darmawan, Melanie Indah Wulandari dari Kopi Sunyi melaporkan.